Pernahkah kamu masuk ke perpustakaan yang begitu sepi? Sampai detak jarum jam di dinding terdengar seperti dentingan besi di telinga? Tempat di mana bau buku tua bercampur debu. Dan entah kenapa, dari sudut-sudut gelapnya, seperti ada mata yang mengamati setiap gerakanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya akan membawa kalian masuk ke sebuah kisah yang terjadi di sebuah SMA tua di Jawa Barat. Kisah yang dialami langsung oleh Laila, siswi kelas 11 yang terkenal pendiam dan rajin belajar. Dia sering menghabiskan waktu di perpustakaan, tapi pada hari itu, apa yang ditemuinya membuatnya tidak pernah mau masuk ke sana lagi. Hari itu, pelajaran terakhir dibatalkan karena gurunya sakit. Sebagian besar siswa senang, mereka berhamburan keluar gerbang sekolah. Namun Laila malah menuju perpustakaan. Dia ingin mencari referensi tambahan untuk tugas sejarahnya. Perpustakaan sekolah itu adalah bangunan tua, berdinding tebal, dengan jendela kaca besar di sisi kanan. Rak-raknya tinggi menjulang, penuh buku tebal yang sebagian mulai menguning dimakan usia. Beberapa sudutnya selalu gelap, bahkan saat siang hari, karena sinar matahari tidak pernah sampai ke sana. Lampu neon yang menggantung di langit-langit sering berkedip pelan, seperti kehabisan tenaga. Saat Laila masuk, hanya ada Bu Rini, pustakawan yang ramah tapi pendiam. "Oh, Laila, cari buku lagi?" tanya Bu Rini sambil menata buku di meja. "Iya, Bu, buku sejarah Perang Dunia. Ada, enggak?" Bu Rini menatap ke arah rak paling belakang. "Coba ke rak nomor 5, pojok kanan. Kalau enggak ada, nanti Ibu carikan di gudang." Laila mengangguk, melangkah melewati lorong rak demi rak. Semakin ke belakang, semakin sunyi. Udara di sana berbeda, dingin dan lembab. Bau apek buku tua semakin menusuk hidung. Sampai di rak nomor 5, Laila mulai mencari. Tangannya menyapu punggung buku satu persatu. Sesekali dia menghela napas, matanya menyipit membaca judul-judul yang tercetak pudar. Tiba-tiba, kreet, suara langkah kaki menyeret datang dari lorong sebelahnya. Pelan, tapi jelas. Laila mengira itu Bu Rini, jadi dia berkata, "Bu, ini kayaknya ada yang cocok." Tapi tidak ada jawaban. Langkah kaki itu malah berhenti tepat di sisi rak tempatnya berdiri. Perlahan, Laila mengintip lewat celah di antara buku. Lorong itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya berdiri. Dia kembali mencari buku, hingga matanya tertuju pada satu buku berbeda. Kulitnya terkelupas, berdebu tebal, dan judulnya, Catatan Perpustakaan 1985. Entah kenapa, jantung Laila berdegup lebih cepat. Tangannya gemetar saat menarik buku itu. Begitu dibuka, matanya terbelalak. Buku itu berisi daftar nama siswa, lengkap dengan foto mereka. Namun semua wajah di foto itu disilang dengan tinta merah. Laila membalik halaman demi halaman. Setiap lembar, semakin banyak nama, semakin banyak wajah, semuanya disilang. Hingga di halaman terakhir, dia terhenti. Foto itu adalah dirinya sendiri. Wajahnya disilang merah, dan di bawahnya tertulis tanggal hari ini. Napasnya mulai terengah. "Ini nggak mungkin," bisiknya. Buku itu tiba-tiba tergelincir dari tangannya dan jatuh ke lantai. Saat itu juga, lampu perpustakaan mulai berkedip cepat. Suara langkah kaki terdengar lagi, tapi kali ini dari banyak arah sekaligus. Tok, tok, tok. Seperti belasan orang berjalan mengelilinginya di antara rak-rak buku. Ada bisikan-bisikan pelan, suara lirih memanggil namanya. "Laila, Laila." Laila mundur perlahan, tapi lorong di depannya terasa semakin gelap. Bayangan-bayangan tinggi muncul di ujung lorong, bergerak mendekat. Dia berlari menuju meja Bu Rini. Namun ketika tiba di sana, meja itu kosong. Tidak ada Bu Rini, hanya ada selembar kertas kecil di atas meja. Tulisan di kertas itu rapi, tapi menakutkan. "Jangan pernah sendirian di perpustakaan setelah jam sekolah." Laila tidak ingat bagaimana dia keluar dari ruangan itu. Yang dia tahu, saat ia sadar, ia sudah berada di depan gerbang sekolah, dengan napas terengah dan tangan dingin berkeringat. Sejak hari itu, dia tidak pernah mau masuk perpustakaan lagi. Teman-teman, ini menjadi peringatan bahwa ada tempat-tempat yang memiliki penghuni yang tidak kasat mata. Islam mengajarkan kita untuk selalu membaca doa sebelum masuk ke ruangan, seperti Bismillah dan Auzubillahi minasyaitonir rajim, agar kita terhindar dari gangguan makhluk gaib. Kalau kalian pernah mengalami kejadian aneh di sekolah, ceritakan di komentar. Jangan lupa like dan share agar lebih banyak orang waspada.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.